Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 30 September 2021. Hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-26, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga gereja. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini seluruh gereja Katolik memperingati Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga gereja. Dia yang banyak hidup di padang gurun, namun pada tahun 379, karena kemajuan hidup rohaninya, Santo Hieronymus diangkat sebagai imam oleh Paulinus, uskup Antiokhia. Santo Hieronymus pergi ke Konstantinopel belajar kitab suci di bawah bimbingan Santo Gregorius dari Nazianze. Dan setelah itu ia pergi ke Roma untuk menghadiri konsili. Beberapa waktu setelah konsili, Paus Santo Damasus meminta Hieronymus untuk menjadi sekretarisnya. Atas permintaan Paus, Hieronymus membuat revisi kitab suci. Saat itu memang kitab suci yang ada sangat tidak bagus, karena banyak terjemahan-terjemahan yang buruk dan interpolasi yang serampangan. Revisi atau terjemahan Hieronymus ini adalah revisi pertama dari kitab suci berbahasa Latin yang ada, yang disebut Vulgata. Akhirnya, Vulgata merupakan perbaikan dari beberapa terjemahan yang digunakan saat itu, dan menjadi versi kitab suci atau Alkitab definitif dan resmi dari Gereja Katolik Roma. Saudara-saudari yang terkasih, dikisahkan dalam Injil hari ini bahwa pada suatu kesempatan Tuhan menunjuk 70 murid. Mereka diutus pergi berdua-dua mendahului Yesus ke setiap kota yang akan dikunjunginya. Kini ia mengutus 72 muridnya. Pesan-pesan penting Yesus bagi para muridnya adalah, pertama, doa. Para murid hendaknya berdoa memohon kepada Tuhan untuk mengirim utusan untuk bekerja di kebun anggurnya. Harus diingat bahwa Tuhan yang punya pekerja untuk kebun anggurnya, maka tugas umat beriman adalah berdoa tanpa henti dan meminta pekerja-pekerja. Lalu yang kedua,
keberanian dan kegembiraan untuk mewartakan. Sehubungan dengan ini, para murid harus tahan banting terhadap aneka penderitaan dan penganiayaan. Mereka diutus Tuhan seperti ke tengah-tengah serigala. Mereka akan dianiaya dan ditolak. Lalu yang ketiga, bersemangat kemiskinan. Semangat kemiskinan adalah kunci kesuksesan dalam menghadirkan kerajaan Allah. Para murid belajar dari kemiskinan Kristus. Mereka diingatkan untuk menggantungkan seluruh harapan mereka pada penyelenggaraan ilahi. Akhirnya yang keempat, para murid membawa misi perdamaian kepada segenap umat manusia. Dia sendiri mengatakan, "Damaiku kutinggalkan bagimu, dan damai yang kutinggalkan itu tidak sama dengan yang dunia tawarkan kepadamu." Yohanes 14 ayat 27. Barang siapa membawa damai, ia akan disebut bahagia dan menjadi anak Allah. Lalu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang harus kita perbuat? Sebagaimana terjemahan kitab suci atau Alkitab Vulgata begitu populer dan sangat mempengaruhi hidup iman Kristiani dan mempersatukan mereka khususnya di daratan Eropa, hendaknya juga Alkitab ini yang merupakan Alkitab resmi Gereja Katolik sampai kini semakin kita cintai dan mau membaca serta merenungkannya sehingga hidup iman kita sungguh-sungguh merupakan pancaran dari pesan Tuhan lewat sabdanya. Atau dengan kata lain, sungguh kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman, menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan seperti yang dipesankan dalam firman-firman-Nya yang terkandung dalam Alkitab atau Kitab Suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berilah aku kekuatan dan mampukanlah aku untuk merealisasikan apa yang difirmankan Tuhan dalam hidupku. Sungguh aku ingin menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan demikian namamu dimuliakan sekarang dan senantiasa dalam setiap kata maupun tindakanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.